Novel Kansa karya Cawija episode 10 Kejujuran. Sinar mentari telah menembus kaca-kaca di jendela kamar. Kansa baru saja menggeliat di balik selimutnya, mengerjapkan mata, merasakan sinar panas mentari yang mengenai kakinya. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Astaga, aku kesiangan lagi, gumam Kansa yang masih enggan bangun dari ranjangnya. Kansa memegangi perutnya yang masih rata. Dia mencoba untuk mengelusnya. Apa benar ada seorang janin di dalam sini? Aku akan menjadi seorang ibu. Ada sebuah kehidupan di rahimku, batin Kansa. Lamunan Kansa teralihkan saat dia sekilas melihat ponselnya menyala. Diambilnya ponsel itu yang berada di ranjang samping dia tertidur. 14 panggilan tak terjawab. Siapa? Kansa pun melihat panggilan dari siapakah itu, yang sepagi itu sudah berkali-kali menelponnya. Belum sempat melihat di daftar panggilan, nomor tersebut sudah kembali menelpon Kansa. Zidan rupanya, gumam Kansa sebelum mengangkat teleponnya. Halo, ada apa Zidan? Kau menelponku sepagi ini? Sepagi ini kau bilang, ini sudah jam 8. Bukankah kita akan memeriksakan kehamilanmu di rumah sakit? Kau lupa, aku bahkan sudah menunggumu di depan gudang sedari tadi pagi. Kau baru bangun ya? Astaga, maafkan aku lupa. Kansa segera bergegas bangun, masih dengan ponsel yang menempel di telinganya. Kemarin malam, Zidan dan Kansa sudah membuat janji. Mereka akan memeriksakan kehamilan Kansa di rumah sakit. Apa benar dia hamil atau tidak? Takut-takut kalau saja tes kehamilan itu menunjukkan hal yang palsu. Setelah mereka mendapatkan hasil yang menyatakan Kansa benar-benar hamil, mereka baru akan berbicara pada kedua orang tuanya. Maaf Zidan, aku kesiangan. Ya, sudahlah, cepatlah keluar. Di sini terik mentari sudah terasa panas di kulitku, jawab Zidan, lalu panggilan terputus begitu saja. Kansa pun keluar dengan memakai dress panjang yang membuat lekuk tubuhnya semakin terlihat indah. Dress berwarna coklat itu membuat kulitnya yang putih bersih semakin kontras. Maaf telah menunggu lama, kata Kansa sambil memasuki mobil Zidan. Ternyata calon istriku ini cantik juga. Goda Zidan menatap Kansa yang sudah memakai sabuk pengamannya. Jangan bicara seperti itu, kau membuatku semakin takut membayangkan reaksi seperti apa yang akan diberikan oleh kedua orang tua kita nanti. Sungguh, aku sangat takut. Apa yang kau takutkan? Ada aku di sini kan? Aku yang akan bicara. Kau hanya perlu diam saja berada di sampingku, jawab Zidan santai. Mereka pun masih berbincang banyak sampai akhirnya sampai di rumah sakit. Kansa dan Zidan segera membuat janji pada seorang dokter kandungan. Saat itu, Kansa diminta untuk melakukan tes darah untuk mengetahui hasil lebih akurat. Setelah menunggu cukup lama, hasil yang ditunggu-tunggu pun akhirnya keluar, dan benar saja, hasilnya menunjukkan bahwa Kansa benar-benar hamil saat ini. Mereka pun keluar dari rumah sakit itu ketika hari sudah menjelang sore, dan membawa hasil tes darah yang dilakukan oleh Kansa untuk diberikan pada orang tua Zidan, yaitu Abimana. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Abimana. Mobil Zidan yang baru saja masuk sudah disambut oleh para pelayan. Mereka membukakan pintu. Lalu setelah keduanya keluar, seorang pelayan dengan sigap memarkirkan mobil Zidan yang ditaruhnya sembarangan di halaman rumah. Kansa enggan melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, sampai Zidan berkata dan mendorong tubuh mungilnya perlahan. Ayolah, kenapa hanya berdiri di sini? Kansa tak menjawab. Dia hanya menghela nafas panjang sebelum akhirnya mengikuti langkah Zidan yang berada di depannya. Seorang pelayan mengucapkan selamat datang pada Zidan dan Kansa. Zidan pun hanya mengangguk dan berkata, "Di mana Papa?" Tuan Abimana sedang berada di lantai atas bersama Nyonya Tuan Muda. Baiklah, tolong panggilkan Papa. Katakan padanya ada seorang tamu. Baik Tuan. Pelayan itu melihat dengan tatapan heran pada keduanya, karena dengan santainya Zidan menggandeng tangan Kansa sampai memasuki ruang tamu dan duduk bersebelahan.
di lantai atas. Tuan, maaf mengganggu Anda, tapi Tuan muda menunggu Anda. Ada seorang tamu yang menunggu di lantai bawah. Zidan, dengan siapa dia? Dengan Nona Kansa, Tuan. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Pelayan itu pun pergi dari sana. Ayo Ma, kita turun. Abimana mengajak istrinya untuk turun serta menemui Kansa. Ayo. Kalau tidak salah, Kansa itu adalah kakak dari Hafsa kan, Pak? Iya, Ma, dia kakak Hafsa. Ada apa ya dia kemari? Entahlah, memang akhir-akhir ini mereka semua semakin dekat. Kan memang mereka akan menjadi keluarga sebentar lagi. Aku dengar dari Zoya, mereka juga sering jalan-jalan bersama. Baguslah, jika mereka semakin dekat, Pak. Memang seharusnya begitu kan? Abimana dan Maira istrinya pun sampai di ruang tamu. Maira dengan hangatnya menyambut Kansa dan memeluknya erat. Kansa, yang sedari tadi jantungnya berdebar-debar, semakin dibuat tak karuan karena sapaan dan pelukan Maira. Hai Kansa, bagaimana kabarmu? Baik Tante, bagaimana dengan Tante? Kansa sampai terbata menjawabnya. Ya, seperti inilah. Aku sangat baik bukan? Oh ya, bagaimana kabar ayah dan ibumu nak? Apa mereka juga sehat? Mereka sehat Tante, sangat sehat, hehe. Jawab Kansa dengan tawa yang dibuat-buat. Mereka berempat saling berbasa-basi menanyakan kabar masing-masing. Sampai akhirnya Zidan berkata dengan wajah yang serius, "Pa, Ma, aku akan menikah." Apa? Jawab kaget keduanya serentak tanpa disengaja. Dengan siapa Zidan? Kenapa kau tak mengenalkan kekasihmu pada papa? Iya sayang, setidaknya tunggu kakakmu menikah dulu, baru kami akan menikahkanmu. Aku sudah membawanya ke sini. Kalian juga sudah kenal padanya. Maksudmu apa Zidan? Papa jadi bingung. Jawab Abimana melihat Zidan dengan penasaran. Siapa sayang? Kau bahkan tak pernah mengenalkan seorang wanita pada kami. Ungkap Maira heran. Dia ada di depan kalian sekarang. Seketika, Abimana dan Maira memandang Zidan dan Kansa bergantian dengan pandangan bingung. Aku akan menikah dengan Kansa. Kedua orang tua Zidan hanya terdiam, memandangnya bingung. Maira tampak terkejut dengan penuturan Zidan, menganggap perkataan anaknya benar-benar serius, sedangkan Abimana malah tertawa menganggap perkataan Zidan hanyalah candaannya yang ingin menggoda Abimana. Karena Zidan memang biasa bercanda dengan seluruh anggota keluarganya. Dia biasa membuat berita mengejutkan hanya untuk sebuah candaan yang membuat seluruh keluarganya tertawa lebar. Kenapa papa malah tertawa? Tanya Zidan bingung melihat respon papanya yang malah tertawa, padahal dia sendiri sudah berdebar tidak karuan. Papa sudah hafal dengan sifat humorismu itu. Aku sudah tak kaget lagi, jawabnya sambil tertawa lagi. Tersadar dengan perkataan Abimana, Maira pun ikut tertawa. Dia juga mengira Zidan bercanda dengan perkataannya. Apa wajahku terlihat sedang bercanda sekarang? Aku serius, Pa. Ma, aku akan segera menikahinya. Karena Kansa sedang hamil anakku sekarang, cucu kalian. Zidan berkata dengan lantang, namun dengan tangan yang gemetar. Bersambung.